Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Akmal Ahmadi dengan nomor urut presensi 39 NIM 194231 akan mempresentasikan jawaban soal UAS studi kelayakan bisnis. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan IRR, ARR, PBP, PI, NPV? Pertama, IRR adalah analisis ini biasanya digunakan untuk melihat apakah bisnis ini layak untuk diinvestasikan atau tidak. Untuk mengetahui layak atau tidak, bisa dilihat angkanya jika kurang dari 1 atau dari diskon faktor, maka tidak disarankan untuk berinvestasi pada bisnis tersebut. Lalu jika angkanya sama dengan 1, maka investasi ini hanya mengembalikan modal saja dan tidak mendapatkan keuntungan. Dan jika nilainya lebih dari 1, maka bisnis ini layak untuk diinvestasikan. Selanjutnya adalah ARR, yaitu tingkat pengembalian investasi yang akan didapat dengan perhitungan jumlah kas yang masuk selama investasi tersebut berjalan dibagi dengan jumlah periode tahun berjalan investasi. Selanjutnya adalah NPV, merupakan angka selisih dari penerimaan kas dengan nilai investasi yang dikeluarkan pada satu bisnis. Perhitungannya seperti jika NPV lebih dari 0, maka investasi ini layak untuk dilanjutkan. Dan jika NPV ini kurang dari 0, maka seharusnya investasi ini tidak dilanjutkan. Selanjutnya adalah PI, merupakan perbandingan antara nilai arus kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai investasi yang telah dilakukan. Jika besaran nilai PI lebih kecil dari 0, maka investasi tersebut tidak layak untuk dilakukan atau mengalami kerugian pada bisnis itu. Selanjutnya PBP, yaitu analisis untuk mengetahui berapa lama investasi yang dilakukan ke suatu usaha. Ini akan kembali secara utuh atau balik modal. Soal yang nomor 2 adalah apa yang paling terlihat dalam menilai kelayakan SDM dan manajemen. Menurut saya dalam analisis SDM dan manajemen, hal yang perlu dilakukan dan disiapkan adalah analisis jabatan, perencanaan SDM, pengadaan tenaga kerja, kompensasi, pengembangan, dan PHK. Karena jabatan sangat diperhitungkan karena posisi ini adalah bagian yang menggerakkan suatu usaha. Persyaratan jabatan seperti pendidikan, pengalaman, pelatihan, psikologi, dan persyaratan khusus lainnya itu diperlukan agar seseorang yang akan masuk bisa bekerja dengan baik dan maksimal nantinya. Lalu SDM bagi perusahaan juga harus dipersiapkan karena perlu dianalisis untuk jumlah yang dibutuhkan sesuai kebutuhan perusahaan. Jika tenaga kerja melebihi dari apa yang seharusnya, maka bisa terjadi ketidakseimbangan dari aspek-aspek lainnya. Setelah itu, pengadaan tenaga kerja merupakan proses untuk mendapatkan tenaga kerja dengan meliputi rekrutmen, selection, dan placement. Setelah para tenaga kerja sudah didapatkan, maka selanjutnya pemberian kompensasi untuk memberikan motivasi dan etos semangat kerja pada para karyawan. Dengan begitu terjalin hubungan yang baik antara pekerja dan perusahaan. Setelah itu, harusnya dilakukan pengembangan terhadap tenaga kerja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Lalu, pemutusan hubungan kerja biasa disebabkan oleh faktor usia atau masa pensiun dari karyawan, pengunduran diri karena alasan pribadi, dan adanya pemecatan karena adanya kesalahan dari karyawan tersebut yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lalu nomor 3, apa saja aspek legal paling penting bagi usaha frozen food? Aspek legal yang perlu untuk diperhatikan menurut saya dalam suatu usaha frozen food antara lain adalah Departemen Kesehatan, sertifikasi halal, hak paten atau FKI. Dalam bisnis makanan, perlu diperhatikan bagaimana menjaga kualitas makanan tersebut, apakah sehat atau mengandung bahan yang bisa mendatangkan penyakit. Oleh karena itu, diharuskan untuk mendaftarkan bisnisnya ke Departemen Kesehatan. Lalu selanjutnya, karena di Indonesia populasi umat muslim itu besar, maka bisnis makanan ini baik untuk mendapatkan sertifikat kehalalan. Dengan begitu bisa menjamin bahwa makanan ini halal untuk dikonsumsi bagi umat muslim. Agar menjaga nama ciptaan untuk tidak diplagiasi, sebaiknya nama usaha ini juga harus dihakpatenkan. Dengan begitu orang lain tidak akan seenaknya untuk mengambil nama usaha ini dengan mudah karena sudah dilindungi oleh badan hukum. Lalu soal nomor 4, legalitas bisnis dilihat dari sosial dan masyarakat itu apa aja?
Menurut saya dalam aspek legalitas sosial dan lingkungan adalah bagaimana kita meminta izin kepada lingkungan sekitar untuk memulai usaha kita sehingga dapat diterima oleh masyarakat setempat. Dan dengan kehadiran usaha ini diharapkan tidak mengganggu kenyamanan warga atau lingkungan sekitar. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.